Jika memang rencana memiliki keturunan dan fungsi memiliki keturunan adalah melahirkan generasi yang saleh dan yang salihah, yang baik, yang akromah, yang lebih mulia, yang atqakum, yang lebih takwa, paling takwa, itu bisa kita lakukan. Monggo punya anak, ya kan? Atau bahkan punya anak banyak. Tapi jika kita tidak yakin mampu mendidik anak, mampu mendidik keluarga untuk menjadi orang yang soleh dan solehah, maka keluarga berencana menjadi pilihan yang terbaik. Perencanaan atau penjarangan kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, malam Ahad tetap melanjutkan topik pekan lalu, dulur, dimanapun berada. Saya janji topik pekan lalu adalah tentang kisah Nabi Musa. Yang pekan lalu kita ambil kisah dari sisi hikmah tentang bagaimana kita sebagai orang yang merasa sudah berilmu, jangan berhenti dengan menganggap bahwa ilmu itu adalah batas dari segalanya, atau kita coba membuka tempurung kita sehingga ada dunia lain atau ada kebenaran lain selain kebenaran yang kita miliki. Itu topik kemarin, topik pekan lalu. Dan kita juga disadarkan dan betapa Rasulullah Musa yang punya gelar ulul azmi di antara 5 kelompok elit para nabi itu pun mau dan ikhlas untuk berguru kepada seseorang yang abdan min ibadina, kata Allah, hamba dari hamba-hamba kami yang min ladunna ilma, diberi Allah ilmu, tetapi dia dari sisi lahir adalah nobody, bukan siapa-siapa. Dan Nabi Musa yang dengan penuh mukjizatnya, dengan kalamullahnya, dengan segala macamnya, ketinggian derajatnya itu ternyata mau berguru. Ini menjadi satu pelajaran pekan lalu. Nah, selanjutnya dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu ada lagi yang kisah kita petik. Kalau kemarin kan kita petik dari sisi ini. Lalu ada sisi lain. Apa itu, dulur? Adalah sisi di mana Nabi Musa membunuh, bukan Nabi Musa, maaf, Nabi Khidirnya yang nobody tadi membunuh seorang anak yang bahkan Nabi Musa pun menganggap bahwa itu nafsan zakiyah. Apa itu? Orang yang tidak berdosa. Kenapa kata Nabi Musa? Ujuk-ujuk Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain. Jadi ya itu makanya Nabi Musa kemudian protes, loh, kenapa kamu membunuh seseorang? Qatalta nafsan zakiyah bi ghairi nafsi. Kenapa engkau membunuh seseorang yang zakiyan, yang suci, yang tidak berdosa dengan tanpa alasan apapun? Nah, ada satu frame, ada satu diorama di situ yang mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama adalah tentang ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ilmu apa? Ilmu takdir. Ilmu takdir. Ketika Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir, kenapa engkau membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa? Lalu sudah dibilang oleh Nabi Khidir, bukankah sudah aku bilang kepadamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Kata Nabi Musa, ya wis, nanti tolonglah jangan bebani aku dengan hal yang aku lupa. Oke, jalan lagi. Akhirnya apa yang diingatkan? Ternyata begitu sudah, kalau setelah 3 kali nggak mampu untuk tidak bertanya, kemudian setelah 3 kali sudah, ini waktunya farraq atau berpisah baini wa bainakum. Saya dan sampean sudah pisah aja. Karena sampean sudah ndak punya beban untuk ngajarin saya lagi karena tiga hal tadi tidak. Lalu diterangkan oleh Nabi Khidir,
tahukah kamu, satu tadi, tentang anak yang tak bunuh tadi. Anak itu adalah orang tuanya dua-duanya soleh. Orang tuanya dua-duanya mukmin yang taat beragama. Padahal anak itu nanti jika dibiarkan besar, maka dia akan durhaka dan dia akan menjadikan kedua ibu bapaknya menjadi orang-orang yang tidak lagi taat kepada Tuhan. Maka orang itu aku bunuh dan Tuhan akan menggantikan lagi anak yang lebih soleh dan anak yang lebih mampu mendukung orang tuanya untuk soleh. Tapi pertanyaannya kemudian, dari mana kita tahu bahwa anak itu nanti akan menjadi durhaka sehingga layak untuk dibunuh? Dari mana? Kan tidak ada yang tahu. Tapi kata Nabi Khidir, apa yang aku lakukan itu bukan karena keinginanku, tapi semua itu adalah karena perintah Tuhan. Nah, apa yang kita petik pelajaran yang kedua, selain bahwa ternyata ilmu Allah begitu luas, adalah adanya family planning itu. Family planning atau perencanaan keluarga atau yang sekarang kita sebut sebagai keluarga berencana. Loh Gus, apa hubungannya? Loh gini. Coba kita lihat. Alasan Nabi Khidir membunuh anak tersebut adalah dikhawatirkan anak itu nanti menjadi anak yang durhaka dan menjadi anak yang menjadi penyebab orang tuanya yang saat itu soleh dan solihah menjadi durhaka sama Tuhan. Jadi alasannya adalah karena alasan parenting, alasan yang akan terjadi. Nah sekarang kita coba. Orang-orang KB sekarang atau merencanakan kelahiran atau membatasi kelahiran dengan segala macam alat kontrasepsi, baik itu yang alat pengaman, dengan cara suntik, dengan cara implan, dengan cara ada yang sampai vasektomi, tubektomi dan sebagainya, atau dengan cara kalender. Intinya adalah bagaimana mencegah kelahiran, kan begitu? Intinya mencegah kelahiran, meskipun kadang disamarkan dengan mengatur kelahiran. Lah mengatur kelahiran ini faktor alasannya kan, reasonnya kan macam-macam nih. Alasannya macam-macam. Ada yang alasan karena beban hidup ekonomi yang terlalu berat, ada yang alasan karena kesehatan, ada yang alasannya karena khawatir kecantikannya pudar, ada macam-macam. Monggo silakan, itu hak masing-masing orang. Tapi yang saya soroti adalah ternyata sama. Orang sekarang mencegah kelahiran. Kalau tadi Nabi Khidir mencegah kehidupan yang lebih jelek, kalau sampean dan saya melakukan KB atau family planning, perencanaan adalah mencegah kelahiran karena alasan-alasan tertentu juga toh. Sama. Intinya adalah mengatur siapa yang berhak hidup di muka bumi, kan gitu. Loh lah ya toh, diakui aja kan kita begitu itu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka memang dulu ada perdebatan yang cukup panjang ya, apakah KB. Dulu di awal-awal ketika masa Orde Baru mencanangkan program KB atau 2 anak cukup, itu banyak yang protes loh. Bahkan ada yang mengharamkan loh. Ada banyak yang mengharamkan. Nah kebetulan Abi Mokhtar waktu itu diminta oleh pemerintah tahun antara 70-80 itu, 80-an, tahun 70-an 80-an itu untuk mengkampanyekan KB itu. Pak Guru Abi Mokhtar memang waktu itu ikut kampanye itu. Nah, satu di antaranya yaitu tadi, tidak apa-apa, KB atau family planning itu boleh, tidak apa-apa jika alasannya adalah alasan-alasan tadi. Alasan misalnya kesehatan, alasannya adalah alasan pendidikan. Dan alasannya seperti alasan Nabi Khidir yang benar itu malah. Alasan khawatir tidak mampu menjadikan anak itu adalah anak yang soleh dan solihah. Iya tuh loh. Kenapa? Seperti yang beberapa pekan yang lalu ketika kita membahas tentang topik fungsi keluarga. Satu di antara fungsi keluarga adalah kita itu beda dengan burung atau dengan binatang yang sekedar berkembang biak, bertelur, menetas, beranak pinak. Itu aja.
Tapi kita sebagai manusia itu adalah fungsi keluarga adalah mencetak generasi soleh dan solihah. Lah kalau kita tidak yakin bahwa kita mampu mencetak generasi yang soleh dan solihah, maka sesungguhnya kita hanyalah sedang mengantarkan kehidupan yang lebih tidak pasti dan kemudian mengantarkan kepada kematian yang juga tidak baik. Lalayata. Jadi itulah kenapa kemudian Nabi Khidir atas perintah Allah membunuh seorang anak tadi. Tentukah sampean dan saya dilarang melakukan itu ya, tidak boleh. Karena itu dalam syariat agama apapun membunuh tetap tidak boleh. Pelajaran tadi bukan berarti kemudian kita boleh membunuh. Tapi pelajaran dari Nabi Khidir itu sekali lagi bukan kemudian boleh membunuh. Tetapi pelajaran itu adalah menyatakan bahwa ada satu titik di mana kita itu harus merencanakan betul setiap langkah kehidupan kita, termasuk rencana untuk memiliki keturunan. Jika memang rencana memiliki keturunan dan fungsi memiliki keturunan adalah melahirkan generasi yang saleh dan yang salihah, yang baik, yang akromah, yang lebih mulia, yang atqakum, yang lebih takwa, paling takwa, itu bisa kita lakukan. Monggo punya anak, ya kan? Atau bahkan punya anak banyak. Tapi jika kita tidak yakin mampu mendidik anak, mampu mendidik keluarga untuk menjadi orang yang soleh dan solehah, maka keluarga berencana menjadi pilihan yang terbaik. Perencanaan atau penjarangan kelahiran. Iya dulur. Jadi kalau dulu ada alasan banyak anak, banyak rezeki gitu. Oke, kalau itu kaitannya rezeki. Dan memang dalam Al-Quran jelas itu. La taqtulu auladakum min khasyata imlaq. Janganlah engkau membunuh anakmu karena khawatir miskin atau karena takut nggak bisa ngasih makan. Kalau kita tarik garis gampangnya, ayat itu jelas mengatakan bahwa reason untuk KB itu kan mencegah kelahiran tuh. Reason untuk tidak punya anak, alasan untuk tidak punya anak itu dibolehkan jika selain ke persoalan ekonomi itu. Kenapa tadi? Janganlah engkau membunuh anakmu hanya karena alasan takut miskin. Miskin kan ekonomi itu. Kenapa? Ayat selanjutnya dijelaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ada di ayat lain, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rizki kamu dan memberi rizki mereka. Atau di ayat lain disebut, kamilah yang memberikan rizki kepada mereka. Mereka siapa? Keluargamu, anakmu, dan kami pula yang memberi rizki kalian. Artinya usaha keras kita, kerja keras kita, entah jadi profesi apapun, itu hanya sebagai ilah atau perantara saja kita mendapatkan rizki Allah. Bahwa rizki itu jatah dari Allah. Kalau begitu apa? Jangan kamu takut miskin hanya karena, jangan kamu kemudian mencegah kelahiran atau membunuh anak hanya karena persoalan ekonomi. Tapi kalau persoalan-persoalan lain yang dijadikan alasan, misalnya kayak tadi, khawatir tidak mampu mendidik menjadi soleh dan solehah, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang itu, boleh. Alasannya itu, makanya KB dibolehkan. Nah kalau gitu bagaimana dulur? Kita harus kembali kepada rencana, maksudnya kembali kepada niat awal kita. Dulur, untuk apa kita memenuhi planet bumi ini? Ini agak radikal dalam konteks statement ya. Untuk apa kita memenuhi bumi ini dengan orang-orang yang kita datangkan dari sana ke sini, dari alam arwah ke alam arham kemudian ke alam dunia. Kita yang mengundangnya melalui pernikahan. Lalu kemudian kita tidak yakin bahwa anak-anak yang atau nyawa-nyawa, nafas-nafas yang kita undang ke bumi itu, kita tidak yakin bahwa di tangan kita, maksudnya di tangan dalam tanggung jawab pendidikan kita akan menjadi anak soleh dan soleha. Ngapain dulur? Kita mengantarkan orang-orang hanya untuk berhadapan dengan Dajjal di muka bumi ini, tanpa kita yakin bahwa mereka akan menang melawan Dajjal di muka bumi ini. Dajjal dalam arti apa? Faktor-faktor buruk. Zaman sekarang lihat, dulur, kenapa ini saya sampaikan?
kasus yang kemarin, seorang anak SD meninggal. Seorang anak SD meninggal setelah dibully oleh teman-temannya. Dan pembuliannya ini yang bikin kita geleng-geleng kepala, miris. Apa? Pembuliannya adalah dengan cara, maaf cakap, anak kecil tadi dipaksa oleh teman-temannya yang lain untuk memperkosa seekor kucing. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anak semacam ini, dulur. Ya, kita tidak serta-merta menyalahkan anak-anaknya. Mereka hanyalah korban karena ketidakpedulian kita sebagai orang tua. Loh iya. Bagaimana kita selama ini jungkir balik mencari nafkah, jungkir balik mencari maisha, atau dalam konteks mencari materi untuk memenuhi kebutuhan materi dan jasmani anak kita, tapi kita melupakan bagaimana anak kita serahkan pendidikannya kepada medsos. Apa yang dilakukan anak-anak tadi dalam membuli temannya tadi, sedikit banyak pasti terpengaruh juga oleh lingkungan saat ini. Nah, dengan lingkungan yang semacam ini, dulur, kalau kita kemudian masih tetap menutup mata, jangan gini, itu kan orang sana, jangan, dulur. Kenapa? Karena itu tadi, virusnya setan itu menyebarnya itu percepatan, itu bukan hanya kecepatan, tapi akseleratif. Maka ayo kita mawas diri, jangan tunda lagi. Bila kita sudah punya anak, segeralah lindungi, sayangi anak sampean dengan cara apa? Itu tadi. Pastikan bahwa kita adalah sedang dalam proses mencetak generasi soleh dan solehah. Dan itu dibutuhkan perangkat yang luar biasa, tegas dalam hal baik dan buruk. Jangan biarkan orang-orang atau nafas-nafas, nyawa-nyawa, insan-insan yang karena ikhtiar kita hadir di muka bumi ini lalu menjadi kita lepas tanggung jawab dan menjadi tidak baik. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Itulah kenapa disebut kemudian anak itu disebut amanah. Disebut apa? Amanah, dulur. Sehingga saya rasa kajian ini, malam ini, pekan ini, saya ingin ngajak untuk berduka cita atas meninggalnya si bocah SD tadi. Tapi di balik itu kita mengingat, itulah kenapa Nabi Khidir membunuh anak yang seolah nafsan zakiyah tadi, seolah tidak berdosa tadi, justru untuk mencegah terjadinya kejelekan. Makanya dalam salah satu kaidah usul fikih itu kan disebut tarku atau tarkul mafasid taqaddamu ala jalbil masalih. Jadi ada yang mengatakan tafu, ada yang mengatakan tarku. Jadi meninggalkan atau menghindari mafsadah itu harus tuqaddam, harus didahulukan daripada jalbil masalih, daripada mengambil maslahahnya. Mungkin punya anak itu manfaat maslahah, tapi membiarkan anak atau melihat anak akan menjadi generasi yang tidak baik di tengah kerusakannya semacam ini, itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Apa yang saya maksud? Bukan saya melarang punya anak loh ya, tetapi ayo lihat kemampuan kita. Ayo lihat kemampuan kita. Kita memang tidak punya kemampuan seperti Nabi Khidir yang melihat masa depan. Kita tidak diberi Allah kemampuan untuk melihat nanti ini anak akan jadi apa. Tapi kita tahu kemampuan kita loh ya. Tahu kemampuan kita. Tahu kemampuan kita. Mungkin kalau menyediakan makanan dan sebagainya kita mampu, tapi kemampuan untuk mendidik anak dengan apa? Dengan teladan kita. Maka gimana kita? Lihat diri kita. Kalau kita memang soleh dan solehah, silahkan ayo punya generasi yang baik. Tapi jika kita belum mampu menjadi jiwa-jiwa yang soleh dan solehah, maka batasi kelahiran itu. Waduh, ini gimana ini Gus, kok larang lahir? Enggak gitu ya. Tetapi ayo kita mampu melihat situasi dunia ini dengan cara yang lebih wise ketika kita merencanakan kelahiran anak kita. Lalu gimana Gus? 2 anak cukup. 2 anak cukup. Menurut saya begitu. Silakan didiskusikan. Kita terbuka untuk diskusi dalam rangka mencetak generasi yang soleh dan solehah untuk
berada di surga bersama-sama seperti dalam surat Ar-Ra'd, yang dimana ada anak, istri, suami, bapak, dan sekeluarga memasuki pintu surga secara bersama-sama. Terima kasih, sampai ketemu pekan depan. Semoga Allah merahmati kita. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.